Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Pastor John. Hari ini Senin 7 Juli 2025. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita mau melanjutkan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenal identitas kita sebagai orang percaya. Ini adalah hari yang ke-9 dan pagi ini kita belajar mengenai kita sebagai identitas kita sebagai orang percaya adalah ahli waris perjanjian Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa Bapak Saudara. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi ini. Terima kasih perlindungan-Mu semalaman Tuhan. Terima kasih buat kesegaran, kesehatan, kekuatan baru, berkat-berkat yang baru, terobosan dan keajaiban yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Karena kasih-Mu selalu baru setiap hari. Roh Kudus pimpin kami, bicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita siapkan hati kita. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat dan pengertian, pengenalan akan Dia lebih lagi. Ya, hari ke-9 ya hari ini. Identitas kita sebagai orang percaya sebagai ahli waris janji Allah. Ya, saya bacakan dari Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah percaya Yesus? Kalau Bapak Ibu Saudara berkata ya, maka Bapak Ibu Saudara adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow, luar biasa. Walaupun keturunan Abraham itu terbagi dua Bapak Saudaraku. Ada kelompok bintang, ada kelompok pasir. Kapan-kapan kita bahas. Sekarang kita bahas dulu yang jelas. Percaya Yesus, menjadi keturunan Abraham. Menjadi keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Nah, apa yang terjadi ketika kita menjadi anak Abraham? Kalau kita berhak menerima perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Yang pertama terjadi transformasi identitas. Ada transformasi identitas, yaitu dari seorang asing menjadi ahli waris, dari musuh Tuhan menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Nah, karena sebelum kita mengenal Kristus, kita itu terpisah daripada janji-janji Allah. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita itu menjadi milik Kristus melalui iman di dalam Yesus. 1 Petrus 2 ayat 10. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita itu menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu tidak ditentukan apakah kita itu latar belakangnya, sukunya apa, agamanya apa, lahir di mana, prestasi kita apa. Bukan itu. Tetapi status jadi anak karena kita percaya. Karena kita percaya. Jadi dasarnya itu semua iman. Bahkan bapak kita pun Abraham, karena iman maka dia dibenarkan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia berharap karena itu dibenarkan. Jadi kita ini diadopsi dan diangkat menjadi anak oleh Bapa di surga karena kita percaya kepada Kristus. Saya tidak tahu apakah Bapak Saudara pernah menonton film yang namanya Michael O'Hare. Itu kisahnya itu seperti kisah Michael O'Hare itu dalam film The Blind Side, yang hidupnya berubah total melalui adopsi. Demikian pula kita mengalami pembaruan identitas setelah kita diangkat anak. Sebenarnya kisah ini banyak banget ya. Bagaimana saya lupa lagi beberapa film, ada anak jalanan, yatim piatu, tapi akhirnya jadi pangeran karena diangkat anak. Musa juga, dia lahir di keluarga budak, tapi diangkat anak oleh putri Firaun dan dia jadi pangeran 40 tahun sampai dia merasa udah waktunya dia membela orang Israel. Dan banyak sebenarnya kisah-kisah Bapak Saudaraku, bagaimana kita itu dari nothing, dari zero menjadi yang sangat luar biasa. Nah, itu yang Tuhan lakukan atas hidup kita Bapak Saudaraku. Setiap kita sudah diadopsi menjadi ahli waris kerajaan surga.
Ya itulah yang terjadi, transformasi identitas. Saya juga diadopsi banyak orang, Bapak Saudaraku. Banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Jadi itu yang mentransformasi hidup saya. Dan itu yang mengubah. Saya bersyukur beberapa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengan terang-terangan mereka mengakui saya sebagai anak rohani mereka. Dan itu mengubah banyak hal. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang lebih luar biasa, Tuhan mengakui kita sebagai anak. Dan dia menaruh rohnya di dalam kita yang berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Jadi kenali identitasmu Bapak Saudaraku. Engkau adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Melalui iman di dalam Kristus Yesus. Menjadi anak Abraham berhak menerima janji-janji Allah. Wow. Dasar warisannya apa? Dasar kita mewarisi janji Tuhan itu Bapak Saudaraku, yaitu kasih karunia, bukan usaha manusia. Ya, karena kasih karunia Bapak Saudaraku. Nah, warisan janji Allah itu bukan hasil prestasi rohani, tetapi pemberian cuma-cuma berdasarkan kasih karunia atau karis Bapak Saudaraku. It's a grace, anugerah, kasih karunia atau karis Bapak Saudara. Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat tidak dapat membatalkan janji Allah kepada Abraham. Ya, yang diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu dalam Galatia 3:16. Bapak Saudara, kita adalah keturunan Abraham yang sejati melalui Kristus. Nah, melalui kematian Kristus ia membuka akses bagi kita untuk menjadi ahli waris. Seperti cek yang harus dicairkan, janji Allah harus menjadi nyata ketika kita mengimaninya dengan tindakan. Yakobus 2 ayat 22. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Saudara dapat giro atau dapat cek, itu Bapak Saudara mesti cairkan. Dan Bapak Saudara mesti ada ambil tindakan. Oke, saya ada satu kisah mengenai cek ini Bapak Saudaraku. Di mana ada satu anak muda yang sangat sukses dalam bisnis. Masih muda, single, ya, kaya raya Bapak Saudara. Tapi dia mengambil keputusan yang salah dalam berbisnis. Dia kena tipu, bangkrut Bapak Saudara. Habis, udah nggak ada apa-apanya. Ketika pacarnya tahu dia bangkrut, pacarnya juga putusin dia. Karena dia bilang nggak mau hidup menderita bersama dia. Akhirnya dengan lunglai, dengan muka acak-acakan, rambut acak-acakan, baju juga, dia berpikir bagaimana cara bunuh diri. Tapi kemudian dia merenungkan nasibnya, pergi ke taman, di taman kota Bapak Saudaraku. Dia duduk di situ sambil berenung. Tiba-tiba ada satu orang tua datang menepuk bahunya dan bertanya kepadanya, "Halo anak muda, mengapa mukamu muram dan hatimu sedih?" Terus kemudian dia menoleh, "Aku bangkrut, aku mau bunuh diri. Hidupku sudah selesai." "Oh, itu perkara kecil, itu masalah gampang. Aku ini Rockefeller. Aku percaya padamu. Aku mau invest di perusahaanmu. 10 juta dolar, ini 10 juta dolar. Bangun lagi bisnismu." Dia keluarkan dari sakunya, keluarkan cek, tulis pulpen, tanda tangani, Rockefeller. Terus kemudian dia berikan kepada anak muda itu. Dia semangat. Rockefeller percaya kepadaku. Terus dia mau ke bank, mau cairkan itu. Tapi dia mulai berpikir, kalau aku cairkan ke bank, mana mungkin nanti ketika aku bilang Rockefeller menjadi investorku, mana mungkin orang percaya. Dia nggak jadi cairkan itu uang. Dia laminating, dia laminating. Dia kontak lagi kolega-koleganya, dia kontak lagi suppliernya, dia kontak lagi customersnya. Dia bilang, "Ayo kumpul, kita makan-makan." Dia bilang, "Aku pasti bayar utangku." Dia berkata, "Rockefeller invest kepadaku, Rockefeller percaya padaku. Lihat nih, dia kasih aku cek 10 juta dolar." Orang melihat, wah, Rockefeller percaya kepada dia.
Orang-orang akhirnya percaya Bapak Saudara. Dan kemudian, untung kan aku tidak cairkan ini uang, cairkan ini cek. Akhirnya mulai bisnis jalan lagi Bapak Saudara. Kemudian dia mulai sukses. Oh ya, tadi saya lupa, di taman itu orang tua itu berkata begini, aku Rockefeller, ini aku percaya padamu, aku invest di usahamu $10 juta. Kamu pakai ini. Kalau kamu berhasil, kembalikan tahun depan kita ketemu di sini, seperti jam ini tahun depan kita ketemu di sini. Kalau kamu gagal, tidak apa-apa, gak usah ganti. Kamu datang lagi di tempat ini, kita bicara lagi. Wah, dia semangat. Setelah setahun dia udah pulih, utangnya lunas, kekayaannya berlipat kali ganda. Dia juga sudah menebus semua yang terhilang. Terus dia juga beli mobil sport. Nah, kemudian setelah setahun dia pergi ke taman itu lagi. Kali ini dia tidak jalan kaki sambil menyeret kakinya, namun dia bawa mobil sport. Dia tiba 1 jam sebelumnya. Dia menunggu di situ, lihat jam, belum jamnya seperti jam tahun lalu. Kemudian tiba-tiba persis seperti jam tahun lalu itu, jam 4 sore Bapak Saudaraku. Tiba-tiba muncul orang tua, dia bilang, Bapak masih ingat kepadaku? Dia bilang, oh tentu. Dia keluarkan, Bapak terima kasih ya. Ini cek yang Bapak kasih saya tidak cairkan, saya laminating. Saya hanya tunjukkan kepada para kolega saya, mereka percaya bisnis saya sudah dipulihkan. Dan kemudian Bapak lihat mobil sport itu mobil saya. Sekarang kekayaan saya sudah berlipat kali ganda. Ini saya kasih cek lagi kepada Bapak. Saya siapkan. Tiba-tiba sebelum dia berikan, ada 2 cewek datang. Ternyata kamu di sini. Dia berkata, siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Dia bilang, bukan kamu, orang tua ini. Dia adalah pasien rumah sakit jiwa di seberang taman sana. Ayo pulang. Waktunya mandi. Dan kemudian dia heran Bapak Saudaraku. Orang tua tadi ternyata pasien rumah sakit jiwa di seberang taman kota. Bapak Ibu Saudara tahu apa makna daripada cerita ini? Anak muda ini hidupnya berubah karena dia mendengar nama Rockefeller. Walaupun kenyataannya dia adalah pasien ODGJ. Kalau dia cairkan itu dana ke bank, runtuhlah imannya Bapak Saudara. Artinya banyak kisah kita bisa belajar. Bisa saja juga kita belajar cara Tuhan ada macam-macam. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi di sini. Anak muda ini berubah karena mendengar nama Rockefeller. Memberikan dia cek. Padahal ini Rockefeller palsu KW5. Puji Tuhan kalau KW1 gitu ya. Nah tapi karena dia percaya, Bapak Ibu Saudaraku, yang percaya kepada Bapak Ibu Saudara saya, bukan hanya Rockefeller, bukan sekedar Rockefeller, yang percaya kepada Bapak Ibu Saudara saya adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala yang ada di dalamnya. Pemilik alam semesta, bukan hanya pemilik bumi, tapi pemilik alam semesta. Namanya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dia percaya kepada Bapak Ibu Saudara saya. Dia menyebutmu anakku, dan dia menaruh roh anaknya kepada kita dan berseru kepadanya, ya Abba, ya Bapa. Dialah yang punya langit, bumi, laut, dan segala ada di dalamnya. Di dalam Hosea 2:8 berkata, punya kola emas, punya kola perak. Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah pewaris perjanjian. Itulah identitas Bapak Ibu Saudara saya. Itulah identitas rohani Bapak Ibu Saudara saya. Itulah realitas Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita inilah warga kerajaan surga yang dikirim ke bumi untuk sebuah misi. Tetapi untuk bisa mencairkan, merealisasikan janji itu, kita butuh iman. Bertindak dengan iman Bapak Saudaraku. Sama seperti anak muda tadi. Dia bertindak dengan iman. Dia mulai hubungin koleganya. Let's do business again. Bapak Ibu Saudara sama. Tidak peduli berapa kali Bapak Ibu Saudara rugi. Berapa kali Bapak Ibu Saudara ditipu. Bapak Ibu Saudara berapa kali engkau kehilangan. Come on, get up. Never stop. Jangan pernah pahit. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah berhenti.
pohon setiap hari kehilangan daunnya. Setiap tahun kehilangan buahnya. Dia tetap berdiri, dia tetap kokoh. Kalau di Eropa, di Kanada, di Amerika, di Cina, di Jepang, di beberapa negara yang mengalami 4 musim. Di musim gugur, pohon itu semua kehilangan daunnya, kehilangan buahnya. Bahkan kalau di Eropa, Bapak Saudara tahu, pohon anggur itu tinggal cagak aja begini. Gak ada ranting, gak ada apa. Baru nanti di musim semi dia mulai bertunas lagi. Bapak Ibu Saudaraku, mari lihat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menaruh anaknya pada kita, bersuruh kepadanya, Abba ya Bapa. Itulah dasar warisan kita. Amin. Oke. Terus apa implikasi praktisnya itu sebagai hidup sebagai ahli waris, Bapak Saudaraku? Yaitu yang pertama, kesatuan dalam keragaman. Unity in diversity. Atau dalam bahasa Indonesia kita sering mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, di dalam Kristus semua batasan dunia itu runtuh, Bapak Saudaraku. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang Skit, orang apa segala macam, gak ada. Budak, merdeka, laki, perempuan, gak ada. Semua kita satu tubuh di dalam Kristus. Galatia 3:28. Nah, gereja itu dipanggil menjadi komunitas yang merayakan kesetaraan sebagai sesama ahli waris. Itu mematahkan yang namanya segregasi sosial, pembatasan sosial, Bapak Saudaraku. Yang namanya apalagi itu kasta-kasta nggak ada di dalam Tuhan, nggak ada. Tapi memang kecenderungan manusia selalu membeda-bedakan. Ada kelas atas, kelas sosialita, kelas menengah, kelas bawah, kelas budak, kelas apa. Tapi Bapak Saudara, it's all about mindset, it's all about mentality. Makanya itu mari perubahi mental kita, Bapak Saudaraku. Itulah juga alasan kenapa 9 tahun lalu saya juga akhirnya membuat sebuah yayasan, namanya Yayasan Taman. Itu singkatan dari transformasi mental anak negeri. Dasar firmannya Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu metanoia, transform dari ulet jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Dan memang logo yayasan kita adalah kupu-kupu. Itu berbicara transformasi, perubahan total, perubahan radikal, Bapak Saudaraku. Itu yang terjadi dalam Kristus. Nah, kemudian apalagi Bapak Saudaraku, implikasi praktis hidup sebagai ahli waris kerajaan atau menjadi pewaris perjanjian, tanggung jawab sebagai anak. Bapak Saudara saya, kita menjadi anak, di mana menjadi ahli waris berarti hidup sesuai martabat baru, yaitu mengenakan Kristus di dalam kita, dalam Galatia 3:27. Kemudian juga seruan untuk meneladani karakternya Kristus, bukan sekedar ritual baptis, tetapi transformasi sehari-hari. Nah, saya ada satu lagu lama, Bapak Saudaraku, ini populer sekali 30 tahun yang lalu. Ya, saya sering menyanyikan ini dari tahun 90 ini populer sekali. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Disempurnakan selalu, dibaharui selalu, hari lepas hari semakin serupa Kristus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dan seterusnya, Bapak Saudara. Kita itu dibentuk, dibaharui. Pertama-tama cuma tanah seonggok, tanah liat, nothing. Diinjak dan diabaikan orang, tapi di tangan penjunan, di tangan orang-orang yang memiliki skill, yang memiliki ahli seni, itu bisa menjadi vas yang sangat mahal sekali. Bagaikan bejana dibentuk. Mari Bapak Saudaraku, itulah identitas kita. Pahamin itu.
Kemudian pengharapan yang kokoh, warisan kita mencakup berkat rohani, Efesus 1 ayat 3. Kemudian penyertaan Allah, Ibrani 13 ayat 5. Dan hidup yang kekal, 1 Petrus 1 ayat 4. Janji Allah dijamin oleh kesetiaannya, Mazmur 12 ayat 7. 2 Petrus 3 ayat 9. Pengharapan kita itu kokoh, Bapak Saudaraku. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, mari buang mental hamba, buang mental budak. Jangan meragukan kasih Bapa. Mari Bapak Saudaraku, hiduplah sebagai ahli waris kerajaan surga. Memiliki keyakinan akan identitas kita di dalam Kristus. Kita ini adalah ahli waris. Kita ini pewaris perjanjian. Kita ini adalah anak Allah yang hidup. Itulah bagian Bapak Saudara saya. Itulah jatah Bapak Saudara saya. Amin Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah pewaris perjanjian. Kami adalah anak-anak Allah yang maha hidup, yang maha tinggi. Raja di atas segala raja. Engkau menaruh roh anak-Mu di dalam kami yang berseru kepadamu, ya Abba, ya Bapa. Mari bangkitkan roh-Mu di atas kami. Ubah Tuhan mental kami. Buat kami mengenal Engkau, mengalami Engkau senantiasa. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Jadi pada kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar semua umat-Mu yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-berkat kami dengan utuh dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.